SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih kita memberikan waktu lapang hingga Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya, petunjuknya, dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, malam hari ini kita akan bahas tentang apa judulnya? Berseteru dengan setan. Ikhwah, semua kita sudah sering mendengar bagaimana perseteruan antara manusia dengan setan, dengan iblis. Hanya sebelum kita bahas, para ikhwah harus bisa membedakan antara iblis dan setan. Iblis, ikhwah, yaitu hanya satu. Dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dikenal sebagai makhluk Allah yang sangat taat. Bahkan dikenal di tengah-tengah masyarakat malaikat. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala firman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idh qulna lil malaikah. Kami berkata kepada malaikat. Seharusnya kan iblis enggak masuk. Seharusnya. Tapi dikarenakan iblis ini sangat terkenal ketaatannya, disegani oleh malaikat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis termasuk dalam perintah tersebut. Bahkan ketika Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, iblis, apa yang menyebabkan kamu untuk tidak sujud kepada Adam padahal aku yang menyuruh? Jawabannya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Iblis gak mengatakan, loh aku kan gak masuk malaikat. Iblis gak katakan begitu, ya. Artinya apa? Iblis tahu bahwasanya dia termasuk dalam perintah, sehingga dia tidak menjawab saya bukan malaikat makanya saya nggak sujud, enggak. Tapi yang dia jawab, aku lebih baik daripada si Adam dengan alasan-alasan yang disebutkan tersebut. Itulah iblis, ikhwah.
Adapun setan, ya, setan ini makhluk Allah yang memang menghalang-halangi Allah, menghalang-halangi hamba Allah untuk berjalan di atas jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Baik dia dari kalangan jin maupun dia dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap para nabi itu ada musuh-musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi manusia itu bisa menjadi setan ketika dia menghalang-halangi manusia, makhluk Allah, untuk jalan di atas jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin bisa menjadi setan, manusia bisa menjadi setan. Demikian, itu beda antara iblis dengan setan. Jin bagaimana? Jin ini makhluk Allah yang lebih umum. Iblis dia sebangsa jin. Makanya Allah katakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Si iblis ini dia adalah makhluk Allah dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan siapa itu iblis, itu satu, hanya satu. Satu iblis, bukan satu orang, satu iblis. Ya. Adapun setan ini setiap yang menghalang-halangi manusia ke jalan Allah, setanlah dia. Adapun jin, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah dari api, dan iblis termasuk kalangan jin. Itulah bedanya, ikhwah. Baik. Berseteru dengan setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan dia takabur dan termasuk orang-orang yang ingkar. Dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Si iblis termasuk dalam makhluk Allah jin, ya, tapi dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal perseteruannya. Ya, ini merupakan awal perseteruannya. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dan aku yang memerintahkan? Kemudian si iblis dengan logikanya mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Aku tidak pantas sujud kepada Adam. Adam kan baru diciptakan oleh Allah. Ya. Iblis merasa dia lebih baik dibandingkan Adam. Kenapa kok dia yang sujud kepada si Adam? Dia sudah lama dikenal sebagai makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Adam baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dia yang disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia katakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Padahal Allah tak katakan, tak ada yang mengatakan bahwasanya iblis itu lebih baik dibandingkan Adam. Tapi dia merasa dirinya lebih baik daripada si Adam. Makanya ikhwah, kalau kita merasa diri kita ada yang merasa lebih baik daripada seseorang, ya, tuh hati-hatilah. Ada sifat iblis, menganggap manusia remeh, tidak apa-apanya. Awaknya lebih solehah misalnya, lebih soleh, hati itu, ya, itu ada sifat iblis. Ikhwah, yang membuat iblis menjadi sombong apa? Kan ketaatan. Bukan si iblis itu berzina, enggak. Bukan si iblis minum khamr, enggak. Dia bangga dikarenakan ketaatannya, ikhwah. Berarti yang di masjid-masjid ini lebih punya kemungkinan untuk jadi
Benar. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya bagi yang sudah lama ngaji, sudah sering mengaji, sering ke masjid, rajin ke masjid, harus lebih hati-hati. Ya. Jangan merasa lebih hebat ketimbang tetangga yang mungkin nggak ke masjid. Mengapa demikian? Allah yang mudahkan kita ke masjid. Ketika kita lebih bangga, merasa lebih dibandingkan yang lain, apa ini tetangga sudah tua tak ke masjid? Hati-hati itu ikhwah. Ya, hati-hati. Karena mudahnya kita ke masjid itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasihan boleh. Insya Allah bapak tetangga saya sudah usia 70 tahun masih juga sulit ke masjid, misalnya begitu. Padahal dia sehat, itu boleh. Tapi apa ini bapak ini sudah mau mati pun, misalnya begitu kan? Ya, maka nggak dibolehkan. Baik, kita lanjutkan. Inilah awal pangkal dari perseteruan antara iblis dengan manusia. Oleh karena itu ikhwah, Allah marah ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dibandingkan si Adam. Alasan si iblis, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Itu alasannya. Kalau ada yang beralasan aku lebih baik daripada dia, kenapa? Aku orang Surabaya, dia orang Medan. Hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan asal daerah, suku, bangsa menjadi yang terbaik. Yang terbaik adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu dia. Kalau ada di hati kita, suku saya lebih baik, maka hati-hati. Itu sifat iblis. Ya, sifat iblis. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena logika iblis ini dengan logika dia menentang perintah Allah, Allah marah. Kalau ada yang mengatakan manusia sekarang lebih kafir dibandingkan iblis, loh kok bisa seperti itu? Alasan mereka, iblis hanya satu perintah yang tidak dia jalankan, Allah marah, gak masuk surga dia. Manusia berapa perintah Allah yang dilanggar? Kita tanya diri kita masing-masing lah, semenjak kita hidup sudah berapa ratus perintah Allah yang kita langgar? Ini dalilnya orang takfiri. Iblis satu aja dilanggarnya, diharamkan masuk surga. Gimana dengan manusia? Ini pemahaman yang keliru. Iblis satu perintah tapi langsung Allah yang menyuruh. Langsung Allah yang nyuruh. Saya kira kalau kita yang langsung Allah nyuruh, wah, ini kan kenapa ada orang yang masih nggak sholat, masih betul nggak ya perintah Allah, betul masih begitu. Iblis itu sudah lihat neraka, iblis sudah lihat surga, tapi ketika Allah perintahkan satu dia tak mau. Demikian ikhwan. Makanya jangan punya prinsip seperti ini. Ini keliru. Itu qiyas ma'al farid, qiyas tapi salah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala marah, maka Allah hukum dia menjadi makhluk penduduk neraka. Disitulah ikhwah mulailah kebencian si iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Yang lebih parahnya, masalah dia ada bersama Nabi Adam, tapi sampai kita sekarang terikut-ikut. Kalau kita tanya, Bapak, apa salah Bapak dengan iblis? Pernah Bapak jegel anak iblis? Pernah Bapak pukul anak iblis? Enggak kan? Tapi ternyata kita termasuk yang dimusuhi oleh iblis. Kalau kita runtut, apakah ada kesalahan Nabi Adam pada waktu itu sehingga si iblis harus marah dengan Nabi Adam? Enggak ada. Apakah Nabi Adam yang request, ya Allah nanti tolonglah suruh tuh malaikat sujud kepada saya? Ada? Tidak ada. Sama sekali Nabi Adam tidak ada request minta disujudin, tidak ada. Itu semata-mata perintah Allah. Seharusnya si iblis tidak marah dengan Nabi Adam. Kalau dia protes dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Adam? Makanya ikhwah, kalau ada orang yang iri-iri dengan tanpa alasan, maka iblis lah itu. Tetangga beli mobil demam dia misalnya, ya,
Ingat itu iblis, sifat-sifat iblis. Nikah lagi saudara tetangganya, kena covid langsung dia, imunnya rendah jadinya. Demikian ikhwah. Baik. Kemudian si iblis meminta satu permintaan untuk satu tujuan. Permintaannya ikhwah hanya satu, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dalam soal A'raf ayat 14. Ya Allah, tangguhkan usiaku. Itu aja. Minta si iblis ini dipanjangkan usianya. Makanya ikhwah, yang panjang usianya sampai hari kiamat iblis, bukan setan. Ya. Kalau setan ada akhirnya. Tapi iblis usianya sampai hari kiamat. Untuk apa iblis ini minta dipanjangkan usia? Hanya satu. Tujuannya. Dalam soal A'raf ayat 16, qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah tetapkan aku menjadi yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di jalurmu, jalanmu yang lurus. Bayangkan ikhwan, ditunggunya betul tuh manusia. La aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian aku datang mereka. Datangi iblis itu maksudnya untuk apa? Untuk menggoda, untuk menyesatkan. Itu dia datangnya iblis. Jadi kalau ada iblis dekat di manusia, tidak ada satupun tujuannya untuk yang baik. Termasuk ketika Rasulullah mengatakan jangan ada jarak ketika saf salat. Apa alasannya? Masuk setan. Demikian, jangan ada yang mengatakan biar aja lah, biar dia ikut sholat. Astagfirullah. Kalau iblis sudah masuk, setan sudah masuk, itu pasti memudaratkan manusia. Ya, pasti memudaratkan manusia. Summa la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Bayangkan ikhwah. Wala tajidu aktsarum syakirin, engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Coba perhatikan, begitulah upaya si iblis untuk menyesatkan manusia. Pertama, dia duduk di tengah jalan Allah yang lurus. Dia gak mau duduk di jalan-jalan yang mencong-mencong, itu gak mau dia. Dia gak duduk di jalan yang ujungnya sampai ke neraka. Dia tak akan duduk di situ. Dia duduk kemana? Jalan yang menuju surga. Lah aku akan duduk di sini. Ditunggunya siapa yang lewat situ. Kalau ada yang lewat, dia akan goda. Pak, nggak enak di sini Pak. Lewat aja, belok kiri lah, belok kanan lah. Begitu ikhwan. Nggak bisa dia goda dari depan, dia akan datang dari belakang. Nggak bisa dari belakang, dia akan datang dari kanan. Nggak bisa dari kanan, dia akan datang dari kiri. Beda kan dengan kita? Ya, beda dengan kita. Hayya 'alas shalah, jempol mendenyut, jempol kita mendenyut agak sakit, udahlah jangan, apa gitu kita nyerah. Kalau untuk akhirat nyerah. Si iblis tidak. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, tujuannya hanya satu, itu untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, iblis itu punya rencana jangka panjang, punya rencana jangka dekat. Gak ada yang menengah Pak, gak ada. Jangka panjangnya apa ikhwah? Satu aja, disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala surat Fatir ayat 6. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian. Fattakhiduhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh kalian. Semua orang ketika ditanya apakah anda musuh dengan setan, jawabannya musuh. Tapi apakah semua orang sanggup menjadikan setan sebagai musuh? Enggak. Masih banyak yang bergandengan dengan setan, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syubhat-syubhatnya. Masih
bahkan masih terlalu banyak bahkan kaum muslimin yang mengolok-olok syariat Islam sendiri. Coba tanya ke dia, ente sebenarnya musuh nggak dengan setan? Musuhnya luar biasa, tetapi tingkah lakunya sama seperti iblis. Kalau kita punya musuh, Pak, ya, apa rela musuh kita duduk di samping kita? Gelisah. Padahal tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadap manusia melebihi iblis dan setan. Tidak ada. Itu yang lebih parah. Kalau musuh kita berupa manusia, paling dia membunuh, selesai. Tetapi kalau iblis, yang dibunuhnya apa? Agama kita. Itu yang dibunuhnya. Seorang manusia terbunuh, apalagi kalau dia sedang membela dirinya, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, dia mati syahid. Tapi kalau iblis yang dia bunuh agama kita, maksud dia untuk apa? Agar memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Makanya fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Kemudian innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia akan mengajak kelompoknya agar bersama dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Inilah tujuan jangka panjang si iblis. Dia tidak mau masuk neraka sendirian, dia cari kawan sebanyak-banyaknya, dan dia optimis, ikhwah. Coba perhatikan yang surah Al-A'raf tadi, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Ikhwah, saya tanya antum, ketika iblis mengatakan ini dan tidak banyak di antara mereka yang bersyukur, berapa orang pada waktu itu ada manusia? Hanya satu, hanya Nabi Adam alaihissalam. Tapi optimisnya luar biasa, dia menyesatkan Adam dan anak-anaknya. Wala tajidu, tuh yakin sekali dia, kamu akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Sampai seperti itu. Maksud kita ini, ikhwah, supaya kita juga optimis dan melakukan kebaikan, jangan mudah menyerah. Itu iblis gak menyerah, dia gak pernah menyerah. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, untuk memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka jahanam, maka iblis perlu perangkat-perangkat, perlu rencana-rencana jangka pendek. Dan jangka pendeknya ini punya prioritas. Dia punya skala prioritas. Skala prioritas dia yang pertama yaitu bagaimana caranya agar manusia itu jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Itu yang pertama. Makanya ikhwah, dakwah salaf, dakwah para nabi terdahulu, yang pertama apa? Tauhid. Kalau kita tak bertauhid, sholat, haji, zakat, dan semua kebaikan, sementara kita mati dalam keadaan berbuat syirik, gak ada guna sama sekali, ikhwah. Makanya sangat berbahaya kesyirikan ini, ya. Jangankan kita, Rasulullah saja diancam oleh Allah, la in asyrakta, Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, kami akan hapuskan semua kebaikanmu. Itu Rasulullah, apalagi kita. Demikian ikhwah. Jadi target yang pertama, prioritas yang pertama yaitu bagaimana caranya agar manusia jatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Ya, ini yang pertama, ikhwah. Kemudian seandainya dia tidak mampu menjerumuskan seseorang masuk kesyirikan, maka dia akan masuk pada rencana B, rencana 2. Apa itu? Dijerumuskan pada kemaksiatan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, kalau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ayasa
ayya'budahul musallun fil jazirah Arab. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat dalam jaziratul Arab. Setan sudah putus asa, nggak bisa untuk menjerumuskan orang-orang masuk ke dalam kesyirikan. Dia sudah tidak punya kemampuan. Tetapi apakah lantas dia diam saja? Ya udahlah, kalau sudah nggak bisa buat syirik, tinggal aja begitu? Enggak. Tapi walakin fit tahrishi bainahum, si iblis akan buat hubungan di antara mereka rusak. Makanya kan dakwah yang mengibarkan dakwah salafiyah, yang mengibarkan dakwah tauhid, ada masalah kan yang satu dengan yang lain. Itu dia. Bukan karena masalah yang satu mubtadi', yang satu bukan. Tapi permasalahannya apa? Masalah sudah masalah hasasiyah. Yang satu nggak enak dengan yang ini nggak enak dengan yang itu. Begitu ikhwan. Akhirnya saling berkomentar. Makanya Allah katakan dalam surah Isra, wa qul li'ibadiyalladzi yaqul ladzi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu merusak hubungan di antara kalian dari ucapan. At-tahrish bainahum, dirusak hubungan yang satu dengan yang lain. Begitu ikhwan. Itu di antara kemaksiatan. Di antara kemaksiatan, dan tidak ada kesalahan anak Adam yang terbanyak melebihi kesalahannya akibat lisan. Lisan dijatuhkan kepada perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, yaitu berupaya si iblis untuk menjerumuskan mereka jatuh kepada kebid'ahan. Dan Sufyan Az-Tsauri mengatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Iblis nggak menghalang-halangi orang zikir, tapi dia akan tarik orang yang berzikir untuk melakukan zikir-zikir bid'ah. Iblis nggak halang-halangi seorang melaksanakan sholat, enggak. Tapi bagaimana caranya agar sholat yang mereka lakukan sholat yang bid'ah, tak berdalil. Iblis tidak menghalang-halangi seorang melakukan salawat, tapi dia akan geser ini salawatnya supaya salawat di situ ada unsur-unsur kesyirikan, jatuh pada kebid'ahan. Dan iblis lebih suka terhadap bid'ah ketimbang kemaksiatan. Sebab ikhwah, kalau bid'ah itu dilakukan oleh seseorang atas dasar keyakinan, tetapi kalau maksiat dilakukan oleh seseorang atas dasar kesalahan, dia merasa bahwasanya dia ini salah. Tapi kebid'ahan tidak. Makanya Rasulullah pernah katakan, innallaha hajabat taubah an sahibal bid'ah hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah itu akan menghalangi tobat untuk pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan kebid'ahannya. Makanya seorang yang melakukan kebid'ahannya, dia tidak akan pernah tobat dari kebid'ahannya sampai dia yakin, sampai dia tahu bahwasanya ini adalah bid'ah. Kalau tidak, sampai mati dia tidak akan meninggalkan itu. Kenapa? Dia yakin itu sebuah keyakinan. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang keempat, dia tidak mampu menghalang-halangi seorang untuk berbuat syirik, maka dia upayakan dijerumuskan pada perbuatan maksiat. Dia tidak mampu menjerumuskan seorang berbuat maksiat. Coba macam antum ini dibisikkan iblis, main judi aja gitu. Bisa tergoda antum suruh main judi? Enggak. Iya, enggak. Udah, itu ada khamr tuh, minum aja. Kalau itulah yang digodanya ke orang-orang yang sudah ngaji, yang rajin ke masjid, pasti dia kalah.
pasti dia kalah. Maka dia punya cara, dia tarik kepada kebid'ahan. Zikir aja di masjid. Habis sholat kan ada zikir tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Dibisikkan. Kurang itu 33. Kurang. Udah 99 biar mantap. Begitu. Iya juga. Namanya juga dia kurang ilmu. Iya juga ya. 33 aja sudah sunnah, apalagi 99. Lebih sunnah lagi. Begitu mikirnya ikhwah. Jadi dia suruhnya itu supaya semakin giat, tapi melebihi batas. Baik. Kalau dia nggak mampu juga bagaimana? Nggak mampu dia untuk menjerumuskan di 3 hal ini, maka dia akan menghalang-halangi seorang berbuat baik. Itu dia menghalang-halangi seseorang berbuat baik. Dalam sebuah hadis dari Saburah bin Abi Faqih, dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna syaitan qa'ada li bani Adam bi atraqihi, bahwasanya syaitan akan duduk di depan anak Adam di setiap jalur-jalur kebaikannya. Faqa'ada lahu bi gerimis. Kan masih banyak nanti pengajian-pengajian yang lain. Yang tergoda, iya juga kan begitu. Dia akan halang-halangi. Dan ingat ikhwah, setan itu ketika menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, dia tidak pernah memaksa. Pernah antum begitu mau ke masjid, tiba-tiba datang setan bawa golok, lewat, tak lurit, ada? Gak pernah ada sejarahnya. Ya, tidak pernah ada sejarahnya. Makanya dia di akhirat nanti dia akan berhujah seperti itu. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tak pernah memaksa kalian. Aku hanya menggoda, membisikkan, fastajabtum li. Ternyata kalian ikuti bisikanku. Makanya fala talumuni wa lumu anfusakum. Sesali diri kalian, jangan salahkan aku. Itu iblis. Dan memang betul kenyataannya begitu. Tidak pernah dia pasah-pasah kita, tidak pernah dia ancam-ancam kita. Nakut-nakuti ada, nakut-nakuti ada. Jangan ikut ngaji sunnah itu, nanti bilang Wahabi. Jadi kalau mati nggak ada yang menggalakan. Itu kan setan itu, ya. Setan itu ikhwah, ditakut-takuti. Demikian ikhwah, dia halang-halangi. Wait, nggak sanggup dia halang-halangi. Lantas bagaimana? Kalau nggak sanggup dia halang-halangi, maka dia berupaya. Nggak sanggup dia halangi, berarti kan dia akan melakukan, manusia akan melakukan ketaatan. Lantas apa yang dilakukan? Dia akan berupaya untuk merusak nilai ketaatan. Misalnya nih, dia bisikan tadi, untuk apa ke masjid ngaji? Gerimis, dingin, nanti masuk angin, begitulah kira-kira kan? Enggak, saya mau ngaji, bismillah. Takbir gitu kira-kira. Semangat dia mau ngaji. Begitu sampai di sini, apakah dibiarkannya antum konsentrasi? Enggak. Ada yang kena kusuk, tidur. Dah boleh ngantuk. Begitu ikhwah. Ya tapi lumayan lah dapat berkahnya kan begitu. Tapi kan berkurang dia ikhwah. Berkurang. Ada yang matanya Masya Allah, tapi tembus tuh dinding masjid. Iya, kemana begitu perginya konsentrasinya? Dia tak sanggup menghalangi kita untuk berbuat baik, tapi dia akan rusak, dia kurangi nilai kebaikan kita. Demikian ikhwah rahimahullah. Udah berapa tadi? 5. Nanti terakhir saya tanyain ya, mana yang tadi yang kira-kira dielus-elus iblis? Mana? Baik, jadi dia akan kurangi nilai sebuah ibadah yang kita lakukan, kebaikan.
Bahkan dia akan berusaha merusak nilai ibadah itu sendiri, kebaikan itu sendiri, dengan cara apa? Ria. Jadi dia akan kurangi, ya, dengan berbagai macam cara, kemudian atau dia akan rusak sama sekali, sehingga dia seorang melakukan ibadah tetapi tidak ada nilai sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna syaitan qad hala baini wa baina salati, kata Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisaha alayya. Sungguhnya syaitan itu merusak, mengganggu salatku dan mengganggu bacaan salatku, sehingga aku lupa. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika syaitan yuqalu khinzab. Itu setan namanya khinzab. Artinya ikhwah, dia sudah nggak bisa mengganggu orang untuk tidak sholat. Dia tidak bisa lagi menggoda orang agar tak sholat. Akhirnya bagaimana? Dia biarkan sholatnya, tapi berupaya dia ganggu. Makanya berapa banyak sholat kita ikhwah sering lupa berapa sholatnya, berapa rakaatnya. Ketika sholat teringat di mana letak kunci. Ketika kita sholat, episode demi episode itu berganti terus tuh, ya. Begitu Allahu Akbar, teringat kerjaan, konsentrasikan, hilang, masuk episode baru, masuk kisah baru, sehingga udah rakaat berapa ya? Demikian ikhwan. Bahkan kita yang ikut imam pun, kita masbuk, begitu salam imam, saya tadi masuk rakaat keberapa? Gimana? Ada yang lupa dia masuk rakaat keberapa? Padahal dia ikut. Begitu itu khilafnya. Sebesar dia berupaya mengurangi nilai ibadah seseorang, kebaikan seseorang, atau dia buat supaya orang tersebut ria, sehingga habislah semua nilai-nilai amalannya. Kemudian apa lagi Allah? Tidak berarti nafsu. Setan juga akan berupaya untuk menyakiti badan kita dan jiwa kita. Menyakiti badan bagaimana Allah yakum, ya, seperti Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam yamusu syaitan yawma illa ayyuhu. Semua anak Adam yang lahir pasti akan dijamah oleh syaitan, kecuali Maryam dan anaknya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, kullu bani Adam yut'amu syaitan fi jambayhi bi isba'ihi baina yuladu ghairu Isa ibn Maryam. Semua anak Adam yang lahir akan ditusuk oleh setan di bagian ujungnya ketika dia lahir, kecuali Isa anak Maryam. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Yastahillah shalihan," hingga akhirnya si bayi itu menangis. Jadi kalau bayi menangis itu disakiti oleh setan. Begitu itu. Setan ketika dia dendam dengan anak Adam, dia tidak akan tumbuh dia dewasa. Beda dengan kita. Kalau kita musuh anak ayahnya, dengan anaknya kita nggak tega. Tapi setan akan tumbuh dia. Begitu lahir susu. Nah, bisa sih. Begitulah musuh dan setan. Kita yang masih tenang-tenang saja. Kita yang masih tenang-tenang saja. Kita dekat sudah ada. Itu sering Pak. Jadi soal Isya. Itu tadi soal Isya.
Tapi ikhwah, kita lanjutkan sedikit. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya di antara permusuhan dengan manusia, dia akan berupaya untuk menyakiti jasad manusia. Bahkan dia tidak menunggu sampai manusia itu besar, sampai manusia itu dewasa, enggak. Begitu lahir, dia sudah berupaya untuk menyakiti anak-anak Adam. Kemudian dia juga berupaya untuk mengganggu jiwa anak Adam, sehingga ada anak-anak Adam yang sampai kesurupan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina yaquluna riba, dan orang-orang yang makan riba, la yaqumuna kama yaqumul ladzi illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka itu berdiri kecuali seperti orang-orang yang sedang kesurupan setan. Artinya manusia itu bisa disurupi oleh syaitan, bisa disurupi oleh iblis. Oleh karena itu salah satu upaya si iblis untuk merusak anak Adam. Bahkan iblis juga berupaya untuk merusak anak Adam kejiwaannya melalui mimpi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha," apabila salah seorang kalian melihat mimpi yang dia suka, fa innama hiya minallah, sesungguhnya mimpi itu dari Allah. Falyahmidillahi 'alaiha, hendaklah dia ucapkan alhamdulillah atas mimpi tersebut. Wal yuhaddits biha, hendaklah dia ceritakan. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah, tapi kalau dia melihat selain itu yang dia tidak suka, artinya mimpi buruk, fa innama hiya minasyaiton, itu berarti dari setan. Bayangkan ikhwah, sampai mimpi pun, sampai setan pun datang dalam mimpi-mimpi kita untuk merusak kita. Kemudian bahkan ikhwah, harta kita pun berupaya dia rusak, harta. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, beliau mengatakan, "Idza nimtum fatfa'u surujakum," kalau kalian tidur maka matikanlah semua lampu-lampu sentir kalian. Fa inna syaitan yadullu misla hadzal fa'ar, karena setan akan menunjuki si tikus ini ala hadza siraj, supaya dia menyenggol lampu sentir ini, liyukhriqakum, agar membuat kalian itu terbakar. Berarti itu si tikus yang nyuruh dia setan. Makanya diperintahkan untuk bunuh tikus, ya, diperintahkan untuk membunuh tikus. Kemudian apalagi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dia ingin merusak harta kita, ya, ikut campur dengan harta kita, yaitu ketika kita makan. Apabila seorang muslim makan, dia tak baca bismillah, maka setan akan ikut makan bersama dia. Apabila dia tutup pintunya tanpa mengucapkan bismillah, maka setan memiliki tempat nginap. Dia akan nginap di rumah kita. Kalau nanti ketika kita tutup pintu, kita tak ucapkan bismillah. Ketika kita makan, kita tak baca bismillah, maka dia akan ikut makan dengan kita. Makanya dalam sebuah hadis, ya, saya nggak bacakan Arabnya, di mana setan akan mengatakan bahwasanya ketika melihat ada seorang anak Adam, dia tutup pintu tak baca bismillah dan dia tidak makan dengan baca bismillah, apa kata setan dan dengan tentara-tentaranya, malam ini kita punya tempat nginap dan makan malam sekaligus. Bayangkan ya, musuh kita telah kita sediakan tempat nginap sekaligus makan malam. Enak kali Pak. Musuh tapi kok kita kasih tuh tempat nginap. Seharusnya kan kita mewanti-wanti diri kita, jangan sampai kita lupa, ketika tutup pintu baca bismillah, jangan sampai kita lupa ketika kita makan
Baca bismillah. Demikian ikhwan, supaya nggak gemuk-gemukkan setan. Setan semakin gemuk, semakin kuat yang goda kita. Makanya katakan bismillah. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian apalagi ikhwah azinallahu wa iyyakum, bahkan ada beberapa penyakit, ada penyakit-penyakit yang itu berasal dari setan, dari iblis. Di antaranya taun, ya, taun, penyakit cupak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan dalam kitab Sahih Jami' As-Shaghir. Kemudian seperti juga wanita yang terkena istihadhah. Ini kata Rasulullah SAW, innama hiya raqadatun min raqadati syaitan. Ini merupakan pukulan yang dilakukan oleh si syaitan. Artinya dia berupaya untuk merusak kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Waktu kita tinggal 7 menit. Ya, semoga itu saja. Jadi kalau kita rangkum para ikhwah, yang pertama tadi bagaimana? Rencana setan ini bagaimana? Yang pertama, dia berupaya menjatuhkan seorang pada kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, kemaksiatan. Kalau dia nggak sanggup menjerumuskan seorang pada kesyirikan atau kekufuran, dia akan jerumuskan dia pada kemaksiatan. Kalau tidak, dia jerumuskan pada kebid'ahan. Kalau nggak sanggup juga dia, dia akan halang-halangi jangan sampai anak Adam itu berbuat baik. Kalau nggak sanggup juga dia lakukan, dia akan berupaya untuk mengurangi nilai ketaatan atau mungkin memupuskan nilai ketaatan itu sama sekali. Ya, kemudian apa lagi? Ya, dengan cara riya. Apa lagi? Dia akan menyakiti badan kita, akan menyakiti jiwa kita. Dia akan menyakiti apa lagi? Harta kita. Demikian ikhwan. Itulah perseteruan kita dengan iblis dan tentara-tentaranya setan yang tidak akan pernah berakhir kecuali setelah nyawa kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad dia sedang pingsan, dia mengatakan la ba'du. Apa kata anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal? Ya abati, madza kunta lahadta min qabl, wahai ayahanda, apalah tadi yang Anda ucapkan? Kata Imam Ahmad, ama tadri, kamu enggak tahu yang baru saja aku katakan? La ya abati, tidak. Apa kata Imam Ahmad? Barusan si iblis datang dan dia katakan, ya Ahmad qad najauta minni. Ahmad, kamu sudah selamat dari godaanku. Apa kata Imam Ahmad? La ba'du. Belum, belum. Artinya hatta amut, sampai aku mati, barulah di situ ada nilai selamat dan tidak selamatnya seorang hamba dari godaan iblis. Begitu ikhwan. Seorang yang sekali berimam Ahmad, ya, dia tidak pernah merasa selamat. Bagaimana dengan kita? Ibadah kita juga ya ala kadarnya. Apakah kita akan merasa akan cukup berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang ala kadarnya tersebut? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan. Jelas di atas kertas kita akan kalah melawan iblis. Di atas kertas kita kalah melawan iblis. Apalagi kita tidak bisa melihatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innahu huwa qabiluhu innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kalian tidak bisa, mereka bisa melihat kalian, mereka dan kelompok-kelompoknya bisa melihat kalian, sementara kalian tidak bisa. Makanya ikhwah, untuk menangkal itu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh baca bismillah ketika makan. Itu di antara sunnah. Ketika kita makan, makanlah pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, karena itu akan memudahkan setan untuk menggoda kita. La yaqulanna ahadukum bishimali wa yashrabanna biha fa inna asy-syaitana ya'kulu wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang kalian makan dan minum pakai tangan kiri, karena sesungguhnya setanlah yang makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau antum biarkan anak antum makan pakai tangan kiri, maka jangan
salahkan siapapun kalau dia nanti jadi setan. Itu dia. Jangan kasih peluang setan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, kita masih punya waktu 2 menit sampai tadi wanti-wantinya jam 7.30. Ya, masih ada 2 menit. Mungkin jika ada di antara antum yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Tentaranya banyak, Pak. Ya. Iya. Nah. Iya. Iya, iya. Iya, betul. Iya, insya Allah. Bapak bertanya, itu kan iblis satu, sementara digodanya banyak, tentaranya banyak. Itu dia sekarang nganggur atau gimana? Itu. Atau kalau dia langsung terjun itu bagaimana? Ya. Pada siapa itu? Iya. Siapa target itu, Pak ya? Langsung ketuanya langsung turun ya, masya Allah. Ya. Jadi ikhwah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas laut. Kemudian dia kumpulkan tentara-tentaranya. Ya, dia briefing. Ente udah buat apa? Aku udah begini dan begini. Belum ada apa-apa. Ente buat apa? Begini. Belum ada apa-apa. Ente buat apa? Ya iblis, aku baru saja merusak rumah tangga seseorang. Tidak aku tinggalkan mereka kecuali mereka sudah bercerai. Nah, ente baru mantap. Sini. Mantap. Sini. Meletakkan didekatkan dengan dia. Itu tandanya iblis itu dia mengkoordinir, ya, dia yang mengatur ini semua keburukan. Terus apakah dia itu ada langsung turun tangan langsung menggoda? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dialah biang, ya, biang keburukan. Dialah merupakan biang keburukan. Yang terpenting bagi kita, Pak, kita berupaya membentengi diri kita dari godaan-godaan iblis dan syaitan. Baik. Udah bunyi lagi. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, sebagaimana isyarat tadi, kalau sudah bunyi berarti selesai. Baik. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.